kalau kita bicara soal pendengar yang baik, semua kita kan punya sepasang telinga yang diberikan Tuhan kan untuk mendengar. Betul? Ya. Ya mulutnya cuma satu kan. Tapi kok seringkali mulutnya lebih bawel daripada kesetiaan telinga untuk mendengar ya. Mulutnya yang lebih cepat reaksinya daripada mendengarkan. Kadang-kadang kita nggak sabar mendengar sesuatu itu, orang belum selesai ngomong kita udah potong. Mulutnya, cangkemnya ini luar biasa seperti itu ya. Nah, jadi acap kali saya juga ngalami ya, terutama dengan pasangan hidup saya, dengan Ibu Iva ya, juga di kantor teman-teman alami ya, teman sekerja ya di luar sana, teman-teman bermain kita dan lain sebagainya, atau ke keluarga kita, ke anak dan lain sebagainya. Nah, nggak gampang ternyata ya. Nah hari ini ada dua referensi firman Tuhan yang saya ambil. Ternyata setelah saya belajar, dua ini ada keterkaitan yang selama ini saya tidak lihat itu ada keterkaitannya ya. Dan saya cuma melihat satu kan saya ambil dari Injil dan satu saya ambil dari surat Yakobus. Saya tahu Yakobus seringkali ngutip firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, seperti itu. Dan ternyata ini memang ada korelasinya ya, seperti itu. Nah, baik, kita lihat tujuan ya. Apa sih tujuan menjadi pendengar yang baik ya? Dampaknya tadi apa kata Susi tadi ya? Ada dampaknya nggak sih kalau kita jadi pendengar yang baik seperti itu? Ada beberapa hal yang saya lihat yang diajarkan kepada orang supaya menjadi pendengar yang baik. Tujuannya ada beberapa. Supaya apa? Nih kalau di kantor ya. Supaya kalau kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadikan itu sesuatu yang bukan hanya buat diri kita tetapi buat orang lain juga. Berdampaknya ketertarikan orang dengan apa yang kita bicarakan kemudian karena kita sudah mendengarkannya dengan baik. Ini menunjukkan sebuah kualitas di dalam komunikasi. Ya. Jadi komunikasi itu kan tidak hanya berbicara tadi kan, tapi juga mendengar. Nah, para ahli bilang dalam suatu survei orang komunikasi itu banyakkan bias hilang. Hanya nyangkut itu 20-25% saja gitu loh. Kenapa? Ternyata memang banyak hal karena pendengaran itu yang nggak baik. Sehingga komunikasi itu tidak bisa berkualitas, dicerna dengan baik. Ya, seperti itu. Orang nyampaikan A, tapi dia dengarnya bukan A, tapi B. Sehingga waktu dia menanggapi, merespon apa yang dibicarakan, itu jadi bias, tidak fokus kepada apa yang topik yang sedang dibicarakan kan seperti itu. Jadi kualitas, tujuannya harus memiliki kualitas di dalam komunikasi. Maka mendengar menjadi pendengar yang baik itu sangatlah penting seperti itu. Di sini ada terjadi kesalahpahaman, percekcokan dan lain sebagainya, keributan. Ya sering kita saksikan ya di forum-forum besar, ya di DPR sana, MPR sana ya, seringkali ada keributan, bahkan baku hantam, bukan hanya ribut mulut saja. Nah yang kedua, lawan bicara kita itu jadi nyaman, itu harus menjadi tujuan ketika kita menjadi pendengar. Kita harus menyadari itu, ya. Kalau enggak, ya kita nggak fokus, kita kemana-mana mata kita, atau kita sedang pikirkan apa, itu terlihat kok dari mimik kita, dari wajah kita, orang yang sedang bercerita, orang sedang menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara, kepada kita, seperti itu ya. Jadi tidak ada rasa nyaman orang bercerita sama kita. Wah, jadi apa yang curhat yang ingin disampaikan tuh nggak mendarat, nggak nyampai kepada si pendengar. Seperti itu ya. Di gambar tadi lihat ya. Kalau orang lagi sedih bercerita sama kita, terus kita mimiknya girang gimana ya? Ada rasa yang hilang di situ. Itu ya, nggak ada empati di situ ya, seperti itu.
tentu orang yang terus bercerita sama kita nggak nyaman seperti itu. Atau ada hal-hal lain yang memang kita nggak bisa pegang omongan ya, nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya ya, perilaku kita. Nah berikutnya adalah ini yang disebut dengan mempererat relasi ya. Jadi tujuan komunikasi itu juga punya satu kedalaman yang ingin dicapai, yaitu relasi hubungan yang semakin karib seperti itu. Seorang sahabat mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya, itu punya satu maksud supaya dia memiliki beban yang lebih ringan kalau dia dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kepada siapa yang dia bisa percayakan, sampaikan dengan nyaman tadi adalah kepada seorang sahabat yang memang selama ini berhubungan erat samanya. Sehingga menimbulkan semakin sering berbicara satu sama lain, curhat satu sama lain, mendengarkan satu sama lain, itu semakin mempererat hubungan dua orang sahabat ya. Relasi yang ditimbulkan ya, saling percaya, saling memberikan mendengarkan yang baik, saling bisa menciptakan rasa nyaman kepada teman bicara kita. Itu semakin membuat kita semakin ingin berbicara sama dia ketika kita kemudian hari ada permasalahan lagi. Nah, kalau enggak ya cukup sekali aja dan kita tidak bisa menjadi sahabat yang baik, tidak bisa membangun sebuah relasi yang baik di dalam hubungan satu dengan yang lain. Seperti itu. Juga hal ini bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga di dalam pekerjaan saya bilangnya tadi ya. Jadi pendengar baik di orang tua sama anak, ya anak bisa anggap orang tua sebagai sahabat, teman ya, atau calon teman hidup ya, pacar ya seperti itu, atau suami istri, atau di tempat kerja kita. Kita bisa memberikan dampak yang baik. Itulah tujuannya, supaya membangun sebuah relasi yang berkualitas, sebuah relasi yang karib dengan yang lain, bisa membantu mereka, bisa membantu di dalam paling tidak, kalau tidak memberikan solusi atau nasihat, kita sudah menjadi pendengar yang baik, meringankan beban ketika dia bermasalah seperti itu. Ya, itu tujuan ya. Saya kira umum semua juga demikian ya. Semua orang diharuskan menjadi pendengar yang baik. Ya, supaya memiliki kualitas komunikasi, memberikan rasa nyaman dan mempererat relasi ya. Nah, ada beberapa banyak poin ya, bukan beberapa ya, di dalam dunia ini ya, yang diajarkan, hikmat yang diajarkan ya, bijaksana yang diajarkan, atau dikatakan beberapa cara atau tips di dalam menjadi pendengar yang baik ya. Yang pertama fokus ya. Jadi seperti tadi, kita harus fokus terhadap apa yang lawan bicara kita yang sedang menyampaikan sesuatu kepada kita, supaya kita dapat memahami dengan utuh apa jalan ceritanya, bahkan kepada hal-hal detail sekalipun, sehingga tidak sepenggal-sepenggal kita memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, jauhkan benda-benda ini, ada sangkut pautnya juga ya, misalnya HP ya, dengan fokus tuh nggak nyaman banget loh kalau diajak ngomong terus kita sambil ketak-ketik tangannya ya, apalagi harapkan mata kita menatapnya yang berbicara, boro-boro matanya terus di HP kan, seperti itu. Nah, ini tentu tidak memberikan sesuatu kenyamanan ya. Kualitas komunikasi yang tadi yang mau dicapai, kenyamanan itu nggak akan didapatkan kalau kita tidak menjauhkan benda-benda yang tidak hanya HP, mungkin lain, orang suka megang kunci sambil ngobrol, tangannya main kunci, atau
atau apa aja deh tangannya, gerakan-gerakan yang membuat orang yang berbicara sama kita juga tidak fokus. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari. Yang kemudian membangun rasa ingin tahu cerita. Kita punya antusias ya, harus punya antusias, mau tahu ini apa yang mau disampaikan kepada kita. Ceritanya bagaimana nih, sampai hal-hal detail. Supaya kita ada salah paham atau gagal paham yang bisa mengakibatkan ya tadi, ya salah pemahaman, bisa mencurigai, bisa menjudge hal yang salah, menghakimi seperti itu, atau kita tidak menanggap. Sebenarnya dia mau sampaikan adalah tentang laut, tapi kita nanggapnya gunung, seperti itu ya. Sehingga nanti waktu kita menyampaikan pun pasti akan berbelok dari apa yang diharapkan dari si pendengar. Dan mungkin kita juga, atau topik yang sedang bicarakan adalah kesedihannya ya, sudah nangis bombay dia, tapi kita malah anggap itu lucu kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari. Kemudian jangan cepat berasumsi. Nah, ada kadang-kala orang ya tadi mulutnya tuh cepet banget mau bicara, tapi tidak sabar mendengar. Akhirnya apa yang mau disampaikannya itu udah dipotong duluan. Maksudmu begini kan, kalau kamu pulang itu banyak penjahat di situ. Bukan, maksudnya bukan begitu. Dia udah simpulkan seperti itu, ya. Karena apa? Dia tidak mendengarkan alur ceritanya sampai akhir. Tapi sepenggal. Dalam sepenggal itu dia langsung sudah menyimpulkan. Oh, kalau dia itu pulang malam takut. Karena tempat dia itu banyak preman. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi dia ingin menyampaikan bahwa kalau aku pulang malam itu rawan ya sepanjang perjalanan itu. Tapi aku nggak takut. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan aku. Mungkin itu yang dia mau sampaikan. Tapi penggalan ceritanya yang akhir itu belum didengar. Udah disambar duluan sama kita. Akhirnya kita tidak tepat ya menanggapnya, asumsi. Kita berasumsi dengan salah. Nah, berikutnya lagi rekan-rekan, jangan motong pembicaraan ya, itu tadi ya. Ada sedikit beda melengkapi dengan poin yang tadi. Jangan cepat berasumsi. Saya ngalami seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, memotong pembicaraan. Kalau Bu Iva itu kadang lagi curhat dia dari kampus ya. Dia buat cerita, udah kesel begini, begono, begini, begono. Saya ini kebawa kesel. Terus saya potong. Dia belum selesai bicara semua. Ya lu hajar aja begitu. Jadi gawat ya kan. Padahal bukan itu maksudnya ya. Saya udah potong duluan. Ya kurang ajar banget orang kayak gitu. Ya lu sekamat aja begini, ngomong aja begini. Malah saya, mungkin beliau tidak, memang seringkali beliau cuman mau curhat aja, tidak berharap saya komentar atau memberikan nasihat. Tapi saya udah kasih nasihat begini, bla pada segala. Akhirnya ribut malah di antara kita. Hal-hal seperti itu ya harus berhati-hati. Kita menjadi pendengar yang baik. Ya jangan cepet-cepet tuh potong pembicaraan orang. Seperti itu. Kadang emosi kita terbawa. Nah, di sini kita lihat ada unsur-unsur emosi yang terlibat sebagai seorang pendengar. Dan nanti kita mau lihat firman Tuhan ajarkan ya. Nah, ini masih ada beberapa poin yang kita percepat aja. Ya, bertanya, menghindari salah paham tadi ya, melengkapi, bertanya. Kalau kita kurang jelas dia ngomong apa, bertanya, jangan sampai salah tanggap. Menggunakan bahasa tubuh, mimik ya, kita mesti ekspresikan, kita duduk yang baik, ketika mendengarkan kita antusias, kita perhatikan, kapan perlu kita tuh tatap matanya ya, menunjukkan, tapi bukan sesuatu yang pura-pura ya teman-teman, wah mendramatisir, bukan, tetapi itu memang dari hati yang paling dalam, bagaimana kita berempati kepada teman, kepada siapa saja yang mau berbicara, bercerita kepada kita, menyampaikan segala sesuatu, ya. Tunjukkan empati ya seperti itu ya. Dapat dipercaya. Jangan juga hati-hati ya. Jangan sampai simpati ya. Simpati bahaya. Apalagi lawan bicaranya perempuan. Laki-laki sama perempuan. Perempuan sama laki. Itu bisa menimbulkan hal yang berbahaya ya. Kalau sampai simpati, kita turut larut di dalam ceritanya dia juga. Kita memposisikan diri seperti dia. Nah, berarti kita juga tidak bisa nalar kita, emosi kita terkontrol dengan baik, bahkan kita tidak bisa meluruskan apabila dia mengalami kesalahan ya seperti itu.
dapat dipercaya, udah pasti ya. Kalau kita enggak ya seperti tadi, cukup sekali kapok ya, nggak mau cerita kemana-mana bocornya ceritanya sama Heri, udah disampaikan kemana-mana ya, seperti itu. Tidak selalu memberi nasihat ya, mungkin ya tadi seperti cerita tadi, ya cuman mau kita dengerin kok, berempati kok, udah seneng dia, plong ya, lega hatinya, pikirannya yang tadinya butek jernih. Karena kita sudah mendengarkan dengan baik. Nah, paling mungkin kita menyeletuk aja ya sedikit. Oh ya, gitu ya. Oh ya, kuatkan hatimu ya. Barangkali mungkin hal-hal kecil seperti itu sudah cukup menyenangkannya, membuat dia lega, plong pikirannya seperti itu. Tidak harus selalu memberikan nasihat, ya seperti itu. Nah, ini yang kita mau lihat firman Tuhan ya. Apa kata firman Tuhan? Ini coba kita buka Lukas pasal 10, 38 sampai 42. Ini bisa tayangin ke sini nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita sama-sama baca aja ya. Cuman sedikit kok ayatnya. Ini Injil Lukas bicara dalam perikop ini sebenarnya bicara soal melayani ya. Bagaimana saudara mereka ini berdua, Marta dan Maria. Kita pasti sudah ingat ya cerita ini ya. Marta dan Maria, dan ada saudaranya siapa? Yang mati dibangkitkan Tuhan Yesus. Lazarus ya. Dan Maria inilah yang kemudian hari membuang waktunya yang banyak, tapi bukan untuk kesia-siaan, tetapi untuk mengurapi, membasuh kaki Tuhan Yesus. Iya kan? Ceritanya. Ingat Yudas menyayangkan uangnya, dibelikan minyak narwastu ya. Seperti itu. Baik. Kita baca perempuan berimbang ya. Perempuan ayat yang 38 genap ya. Sebentar kok HP saya begini. 10. Oke, perempuan 38, pria 39 sampai berakhir 42. Silakan yang perempuan dulu. 1, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara sama-sama, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilihkan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, ini ya, bagian ini perikopnya kan perikopnya mana? Mengenai pelayanan ya. Betul kan? Nah, di dalam hal ini ada dua orang saudara yang dua-dua satu sama lain berkarakter berbeda ya. Kakaknya orang yang sibuk, tangannya cekatan, bekerja ya, menyiapkan makan minum untuk tamunya, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan adiknya Maria, dia adalah seorang yang sangat introvert kali ya. Jadi duduk diam tenang, mengajak ngobrol Tuhan Yesus ya ketika itu, mendengarkan dengan baik. Kemudian Marta protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku lagi repot begini, mau ya
itu adikku disuruh jangan dengerin Tuhan dulu, sini bantu saya kerja dulu, seperti itu kira-kira. Lantas apa Tuhan jawab? Tuhan menyalahkan Marta? Tidak. Atau menyalahkan Maria? Tidak. Jadi dua-duanya sebenarnya melayani. Ya. Satu yang tampak kasar ya, tampak secara lahiriah dia melayani dengan kecekatan tangannya dan lain sebagainya. Itu Marta. Salah nggak? Tidak. Maria juga tidak salah, makanya Tuhan Yesus tidak tegur Maria. Sana Maria bantu kakakmu ya, siapkan makanan untuk kita. Tidak. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari ayat yang terakhir ini ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Tetapi satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksudnya? Tuhan Yesus katakan bahwa Maria sudah ambil bagian dengan baik menjadi pendengar yang baik, membangun relasi dengan aku sebagai Tuhan. Ya, dia menjadi pendengar yang baik, mendengarkan aku. Itu menunjukkan kedalaman hatinya yang empati kepada aku, menunjukkan kasihnya. Di dalam sebuah persekutuan yang kecil, ya, ini rahasianya sebenarnya. Suatu persekutuan antara Maria dan Tuhan Yesus. Itu menunjukkan sebuah kualitas mendengar yang baik. Tuhan Yesus nyaman dengan seperti itu. Selain Maria menjadi pendengar yang baik, Tuhan Yesus juga ingin memberikan teladan, mengajarkan kita seperti itu. Ya, kita masuk di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, berdoa, menunjukkan kasih kita. Ya, ada kontemplasi di situ ya. Ada kontemplasi antara kita dengan Tuhan. Ini kualitas yang dalam di dalam sebuah komunikasi, mendengarkan Tuhan. Bukankah melayani Tuhan di gereja, menjadi WL, menjadi pembicara, menjadi pemain musik, menjadi greater usher, dan lain sebagainya? Itu melayani? Betul, itu melayani. Itu tidak salah. Tetapi itu bukan satu-satunya yang terbaik. Ada yang lebih baik lagi adalah ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, mendengarkan Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, menunjukkan kasih itu kepada Tuhan, ya, berkontemplasi, merenungkan apa yang kamu baca, apa yang kamu renungkan dari firman Tuhan. Tahu nggak, ketika nanti setelah engkau mengetahui Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana, pengenalan kita semakin dalam akan Tuhan, maka kita memiliki kasih tadi, maka kita memiliki empati tadi, maka kita mempunyai kualitas menjadi pendengar yang baik. Dan itulah nanti modal kita menjadi pendengar yang baik kepada sesama. Itu saya kira yang paling penting yang kita boleh belajar dari bagian ini, ya. Bukan hanya sekedar pelayanan secara kasar saja, tetapi yang lebih penting, bangunlah pada diri kita masing-masing sebuah kontemplasi, sebuah persekutuan yang indah, persekutuan yang boleh kita nikmati kasih Tuhan itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan hari lepas hari yang semakin karib ya, semakin akrab. Dan yang bagian kedua itu Yakobus 1 ayat 19. Ini pasti kita sudah tahu, ini terkenal sekali ya ini. Cepat nanggap, cepat dengar, tapi lambat bicara ya. Jangan cepat bicara. Mulutnya satu, telinganya dua. Harusnya telinganya lebih dipakai. Ini Yakobus. Nah, tadi saya bilang Yakobus ini seringkali mengutip apa yang Tuhan khotbahkan, apa Tuhan Yesus teladankan di dalam suratnya. Nah, kita lihat Yakobus 1 ayat 19. Coba kita Yakobus 1 ayat 19. Nah,
ini di dalam ayat ini Rasul Yakobus menasihati kita jangan cepat tanggap. Tapi kalau kita baca ini ya, kita baca dari 19 sampai berapa ayatnya? 27 ya. Nah, ini perikop ini menarik sekali. Pendengar atau pelaku firman, ya. Jadi ini ada hubungan dengan tadi yang saya bilang Lukas 10 ayat 42 tadi ya, 41 42. Ya, Tuhan Yesus bicara soal pelayanan. Jadi jelas ini pendengar atau pelaku firman itu di bawah perikop ini langsung dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, dan seterusnya kalau kita bicara ini berhubungan dengan emosi tadi ya. Kemarahan, amarah yang tadi kita singgung di depan. Jadi kita mesti harus peka sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Apa yang sedang terjadi dengan teman kita. Teman kerja kita, teman pelayanan kita. Apa yang sedang terjadi di dalam sebuah badan organisasi, di dalam sebuah perusahaan. Karena ini berdampak bagi kita sebagai pekerja. Ada dampaknya tadi Susi ya. Dampaknya juga bagi kita sebagai pekerja misalnya kalau kita sebagai karyawan. Kenapa? Karena kepekaan kita mendengarkan segala sesuatu itu dengan tidak lambat bicara, itu akan memberikan kita pemahaman yang utuh. Yang tadi kita sudah bahas di depan. Apa yang sedang terjadi di perusahaan? Ya, perusahaan ini mau bangkrut pun kita masih terus tidak mempersiapkan diri, mencari pekerjaan lain atau lain sebagainya. Nah, itu kan kebodohan. Tidak ada hikmat di situ, tidak ada kebijaksanaan. Atau perusahaan ini sedang krisis keuangannya. Kita masih peka. Kita bagian daripada orang yang nyusun memegang keuangan atau bagian tertentu yang juga memakai keuangan perusahaan. Kita masih peka, kita masih tahu. Kita harus menata diri supaya kita perusahaan yang lagi susah begitu bukan malah kita jor-joran, malah kita usulin untuk jalan-jalan. Ini gak kepekaan ya, seperti itu ya. Gak mau tahu apa yang kondisi perusahaan. Tapi kita cepat bicara, wah ini akhir tahun biasa jalan-jalan, sekarang harus jalan-jalan juga. Kita ngajuin jalan-jalan seperti itu. Namanya kita gak peka terhadap kondisi perusahaan. Itu merugikan kita. Ya. Atau pimpinan sedang menyampaikan sesuatu tetapi kita tidak menjadi pendengar yang baik, akhirnya kita lost, kita nggak tahu mempersiapkan diri supaya kita bisa disiapkan suatu saat menjadi orang yang dipromosikan di perusahaan ini. Nah, itu dampak negatifnya kalau kita nggak peka, cepat tanggap seperti Rasul Yakobus katakan, dan jangan cepat bicara. Kalau kita perhatikan dari zaman saya dulu mahasiswa, saya aktif di persekutuan, saya aktif di senat. Seringkali saya memperhatikan kenapa anak-anak persekutuan itu kalau membuat sebuah rapat itu cepat, agendanya tek bahasnya runut ya, sistematis, beres. Tapi di senat saya ngalami bisa putar-putar 2 jam akhir bubar itu rapat, tapi nggak ketemu tuh. Apa inti hasil dari hasil rapatnya? Nah, hal seperti itulah karena semua orang berlomba-lomba mau bicara di situ. Semua orang mau didengerin, nggak mau jadi pendengar. Akhirnya nggak nyambung satu sama lain di dalam rapat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan cepat-cepat bicara, tapi cepat tanggap dan lambat bicara. Karena dengan demikian di dalam diskusi pun di PA kita yang nggak ngerti pun jadi ngerti nanti alur cerita firman Tuhan tuh dari kitab Mika misalnya kita lagi bahas. Kita bisa ngerti kalau kita menjadi pendengar yang baik, nggak cepat-cepat bicara asal mau ngomong. Perhatikan saja ada beberapa teman kita suka ngomong terus asal ngomong, akhirnya dia nggak nyambung. Ya,
kualitas komunikasinya, kualitas apa yang disampaikan pun tidak berbobot seperti itu. Nah, perhatikan ya, sekali lagi, cepat tanggap, lambat bicara juga membuat kita bisa mengacaukan komunikasi. Emosi, seperti tadi saya contoh. Udah sebel aja saya, gondok banget dengan cerita Ibu Iva. Udah begini aja, Nah, itu akhirnya emosi kita ya tidak terkendali. Emosi kita bisa terkendali dengan baik, lakukan kontemplasi, hubungan relasi dengan Tuhan yang baik, ya, menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, itu akan timbul. Semuanya akhirnya akan tercapai. Kita menjadi pendengar yang baik. Kita tidak menjadi pendengar yang emosional. Kita juga tidak menjadi pendengar yang cepat bicara, cepat memberikan nasihat dan masukan. Kita juga menjadi pendengar yang boleh berdampak bagi orang lain, lega, nyaman, senang dapatkan teman bicara, semakin akrab, juga berdampak pada diri kita, kewaspadaan kita terhadap lingkungan, tempat lingkungan kerja kita, tempat pelayanan kita, tempat studi kita, pergaulan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pendengar yang baik, pendengar yang seringkali menempa dirinya di dalam pergumulan kontemplasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa.